Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 11 Agustus 2022 merupakan peringatan wajib Santa Clara Perawan. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia, dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 12 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak melihat. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar, sebab mereka itu kaum pemberontak. Maka engkau anak manusia, siapkanlah bagimu barang-barang seperti seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan di hadapan mereka pada siang hari. Berangkatlah dari tempatmu sekarang ini ke tempat yang lain, seperti seorang buangan di depan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di depan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di depan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di depan mata mereka buatlah sebuah lubang, dan keluarlah dari situ. Di depan mata mereka taruhlah barang-barangmu di atas bahumu, dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu, sehingga engkau tidak melihat tanah. Sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti perlengkapan seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat lubang di tembok dengan tanganku. Pada malam gelap, aku keluar dan di hadapan mata mereka, aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Keesokan harinya, turunlah sabda Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bukankah kaum Israel, kaum pemberontak itu bertanya kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah.
Ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu, seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku bagi mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan, dan raja mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya baginya ada jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti moyang mereka. Mereka menyimpang seperti busur yang tidak dapat dipercaya. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Mereka menyakiti hati Allah dengan mendirikan bukit-bukit pengorbanan, membuat Dia cemburu karena patung-patung pujaan mereka. Mendengar hal itu, Allah menjadi geram. Ia menolak Israel sama sekali. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Ia membiarkan andalannya tertawan, membiarkan kebanggaannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimangsa pedang, dan murkalah Ia terhadap milik pusakanya. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 18 ayat 21
sampai dengan bab 19 ayat 1. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Jawab Yesus, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak, istri, dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku yang di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang Sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Mengampuni dengan sepenuh hati. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Kita tentu telah memahami kalau Tuhan selalu memberi kesempatan kepada orang yang berbuat dosa untuk bertobat dan memperoleh pengampunan dari Tuhan. Pengampunan dari Tuhan bisa seketika kita terima setelah kita menyadari kalau kita berbuat dosa, menyesalinya, lalu memohon pengampunan dari Tuhan. Setelah pengampunan diberikan, Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa kita.
Ini bisa terjadi karena Tuhan mudah menaruh belas kasihan terhadap kesalahan dan dosa manusia, berharap kelak kita akan diselamatkan dan tinggal bersama para kudus di surga, tidak berakhir di dapur api, tempat ratapan dan kertak gigi. Kita juga tentu telah mengetahui kalau Tuhan juga meminta kita agar mudah mengampuni kesalahan dan dosa orang terhadap kita. Dan bahkan mengampuni orang lain rupanya merupakan syarat agar dosa kita diampuni, sebagaimana yang ditulis pada Injil Matius 6 ayat 14 dan 15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan juga seperti dalam doa Bapa kami yang setiap hari kita daraskan, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Injil Markus juga menuliskan hal yang serupa. Jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Markus 11 ayat 25 dan 26. Rupanya Petrus ingin menjalankan perintah untuk mengampuni orang ini. Barangkali sebelumnya ia mengetahui dari para rabi kalau mesti mengampuni sampai 3 atau 4 kali. Tetapi kemudian mendengar dari Yesus kalau pengampunan itu 7 kali sehari, berdasarkan Lukas 17:4, maka Petrus mengira mengampuni 7 kali itu sudah sangat baik. Kali ini Petrus keliru lagi, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7, alias tidak ada batasannya. Adanya syarat mengampuni ini nampaknya urusan menjadi ruwet, sebab tidak mudah untuk mengampuni kesalahan, apalagi kejahatan orang yang orang perbuat kepada kita. Kita terlanjur sakit hati, marah, dan timbul perasaan ingin membalas. Apa iya kita dapat mengampuninya? Lihat saja yang terjadi. Apa iya seorang gadis remaja dapat mengampuni pamannya sendiri yang telah merenggut paksa keperawanannya? Apa iya gadis itu dapat berpura-pura kalau pemerkosaan itu tidak pernah terjadi dalam hidupnya? Apalagi pengampunan itu mesti dilakukan dengan sepenuh hati, segenap hati, dengan lapang dada, tidak setengah hati, tidak sekedar ucapan pemanis bibir saja. Ini sama sekali tidak mudah. Saya yakin kita yang mendengarkan kisah buruk yang dialami gadis itu tentu bereaksi keras. Bisa jadi kita ikut memusuhi pamannya, padahal kita tidak mengenalnya. Namanya saja kita tidak tahu, kejadiannya kapan dan di mana kita juga tidak tahu. Kita tidak pernah tahu betapa susah hidupnya mendekam di penjara dalam waktu yang sangat lama, tanpa pernah sekalipun dikunjungi oleh istri dan anak-anaknya. Semua orang membenci dan memusuhi dia, dan bahkan ada emak-emak yang meludahi dia. Tetapi Allah Bapa kita yang di surga berkenan mendengarkan doa permohonannya. Setelah ia betul-betul menyesali perbuatannya, menyesali iman yang sangat lemah, sehingga mudah dirasuki oleh iblis. Setidaknya itu yang saya yakini terjadi. Jika seandainya benar Tuhan telah mengampuni dia, apa iya kita masih tetap tidak mau mengampuni dosanya? Apa iya kita lebih berkuasa daripada Tuhan? Mari kita lihat kembali kisah yang ditulis dalam Injil Yohanes 8 ayat 1-11 tentang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dibawa kepada Yesus agar Yesus membenarkan mereka yang hendak merajam perempuan itu hingga tewas. Tetapi mereka keliru, sebab Yesus hanya menulis-nulis di tanah, yang diyakini Yesus sedang menulis dosa-dosa dari orang-orang yang hendak merajam perempuan itu. Setelah itu Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Tidak ada seorang pun yang berani melempari perempuan itu, sebab semuanya pernah berbuat dosa.
Bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita cukup layak menghukum orang yang berbuat dosa? Bukankah sudah semestinya kita pun mengampuni dosa orang, sama seperti kita berharap Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kita? Janganlah kita seperti orang yang berhutang kepada raja, seperti yang kita dengarkan dari bacaan Injil barusan. Hutangnya, kalau dirupiahkan, bisa bernilai lebih dari 5 triliun. Dihapuskan begitu saja oleh sang raja. Sementara itu, ada orang lain yang berhutang kepadanya, padahal cuma 100 dinar atau sekitar belasan juta rupiah, nilai yang sangat kecil dibandingkan hutangnya kepada raja yang bisa mencapai 7 triliun. Hutangnya kepada raja yang triliunan dihapuskan begitu saja. Masa piutangnya yang jauh lebih sedikit tidak mau dihapuskannya? Seandainya kita mau menyelam lebih dalam ke lubuk hati kita yang paling dalam, barangkali kita akan menemukan tumpukan dosa tergeletak di situ. Dosa-dosa yang pernah kita perbuat, yang kita pikir telah diampuni, padahal kita tidak pernah menyesalinya. Kita malah mencari-cari alasan untuk pembenaran, seolah-olah itu bukanlah dosa yang kita perbuat. Kita tidak mau datang kepada orang yang menjadi korban dari perbuatan dosa kita. Jangan-jangan kita juga tidak berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan darinya. Nah, seandainya kita menemukan hal-hal ini di lubuk hati kita, lalu mengetahui kalau orang-orang tidak mau mengampuni kita, bukankah kita akan mengalami yang serupa dengan paman si gadis tadi? Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, kita memang mesti belajar untuk bisa mengampuni orang lain. Belajar sesuatu yang sangat sulit, karena kita mesti mengampuni dengan sepenuh hati, segenap hati, dengan lapang dada, tidak setengah hati, tidak sekadar ucapan pemanis bibir saja. Kita mesti percaya kalau kita dapat mengampuni orang lain dengan segenap hati, sebab Yesus telah mengajarkan kepada kita tentang kasih-Nya yang agape, kasih-Nya yang tak bersyarat dan tak berbatas itu. Kasih Kristuslah yang dapat mengubah diri kita menjadi sosok yang mudah mengampuni. Kasih Kristus itu juga akan membuat mengampuni sebagai hal yang menyenangkan, bukan keterpaksaan. Jika kita mau belajar, keluarga adalah tempat yang cocok untuk memulainya. Saling mengampuni di dalam keluarga, di antara sesama anggota keluarga, adalah latihan yang tinggi peluang berhasilnya. Dan jika kita berhasil, maka kita akan ketagihan untuk mengampuni orang lain. Pada akhirnya, kita tidak lagi mudah untuk kecewa atau marah kepada orang yang berbuat dosa kepada kita. Tidak lagi mudah untuk merasa sakit hati. Hati kita tidak lagi mudah terluka oleh ulah orang lain. Maka marilah kita belajar mengampuni orang lain dengan segenap hati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.